Setelah mengatakan hal itu, Romi kemudian keluar dari kamarnya. Sementara Bunga hanya terdiam memikirkan perkataan Romi. Meskipun dia sudah mengatakan semuanya kepada Romi, tetapi Romi tetap saja masih tidak percaya padanya. Hal itu membuat Bunga menjadi sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa Romi akan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Romi masuk kembali ke dalam kamar. Dia melihat Bunga masih duduk termenung di pinggir tempat tidurnya. Awalnya dia diam saja melihat Bunga seperti itu. Namun lama-kelamaan, Romi berjalan mendekati Bunga dan duduk di hadapannya. Romi kemudian memandang wajah Bunga. "Kenapa kamu menangis?" Bunga diam saja. Romi mengulang perkataannya. "Kenapa kamu menangis?" Lagi-lagi Bunga diam saja. Lalu Romi kemudian berkata, "Jika kamu tidak lagi mencintainya, jika dia tidak lagi ada di hatimu, lalu siapa sekarang yang ada di hatimu? Siapa sekarang laki-laki yang kamu cintai, Bunga?" Bunga kemudian memandang suaminya sambil menangis dan tak berkata apapun. Saat itu Romi langsung memeluknya dan berkata, "Aku mencintaimu, Bunga. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat cemburu dan marah ketika Umar mengatakan semua itu padamu kemarin. Aku minta maaf karena aku tidak bisa mengontrol emosiku." Bunga yang berada dalam pelukan Romi berkata, "Sejak kamu menikahiku, aku buang semua perasaanku pada Umar, Romi. Aku hapus semua kenanganku bersamanya. Seluruh hati, jiwa ragaku, dan hidupku aku serahkan kepadamu. Meski saat itu, kamu tidak mencintaiku. Karena kamu mencintai wanita lain, yaitu Winda." Mendengar perkataan Bunga, Romi semakin memeluk Bunga dengan sangat erat. Bunga kembali berkata, "Apakah kamu benar-benar akan pergi ke kota tanpa mengajakku?" Romi lalu menjawabnya, "Jika kamu tidak ikut bersamaku, lalu siapa yang akan memasak untukku? Siapa yang akan membersihkan rumah dan mencuci pakaianku?" Mendengar perkataan Romi, Bunga yang masih dalam pelukan Romi langsung mencubit pinggang Romi dengan manja. Romi sedikit terperanjak lalu melepaskan pelukannya dan terus memandang wajah Bunga dengan mesra. "Apakah kamu mencintaiku, Bunga?" kata Romi pada Bunga. Bunga tersenyum dan mengangguk. Romi pun tersenyum lalu kembali memeluk Bunga. Saat itu Romi membelai wajah Bunga dan hendak menciumnya. Namun, saat bibir Romi sedikit menyentuh bibir Bunga, suara Bu Yosi terdengar. "Romi, Bunga, apa kalian tidak sarapan dulu, Nak, sebelum berangkat?" Setelah mendengar perkataan ibunya, Romi dan Bunga saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Pagi itu setelah sarapan, Romi dan Bunga berpamitan kepada Pak Doni dan Bu Yosi. Seperti biasa, beberapa warga yang berada tak jauh dari rumah datang ke rumah Bu Yosi untuk melihat kepergian Romi dan Bunga kembali ke kota. Saat Bunga hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Bunga, tunggu aku, Bunga."
Semua orang tahu itu adalah suara Kumala. Bunga kemudian menutup kembali pintu mobilnya dan menunggu Kumala yang sedang berlari ke arahnya. Kumala berkata sambil memberikan sesuatu pada Bunga. Ini ada sesuatu untukmu, Bunga. Simpanlah sebagai kenang-kenangan dariku." Bunga mengambil barang yang diberikan oleh Kumala padanya. Dia kemudian tersenyum lalu memeluk Kumala sambil menangis. Semua orang yang berada di situ ikut menangis karena terharu. Setelah itu, Bunga dan Romi masuk ke dalam mobilnya. Dan saat mobil mereka berjalan dengan pelan, semua warga melambaikan tangan kepada mereka sambil berkata, "Hati-hati Romi, hati-hati Bunga. Jika kalian ada waktu, sering-seringlah datang ke desa." Bunga dan Romi tersenyum mendengar dan melihat semua warga yang melambaikan tangan pada mereka. Namun ada seseorang yang sedang melihat mereka dari kejauhan, namun tak berkata apapun, yaitu Umar. Romi dan Bunga saling berpandangan. Lalu Bunga memegang tangan suaminya itu dengan sangat erat. Romi mengerti maksud Bunga menggenggam tangannya. Romi lalu tersenyum dan yakin bahwa Bunga memang sudah tidak lagi mencintai Umar. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah mereka di rumah. Saat itu, Bunga sedang merapikan kamarnya dan menyusun kembali baju-baju dari kopernya ke dalam lemari pakaiannya. Tanpa mengetuk pintu, Romi masuk ke dalam kamar Bunga, lalu berkata, "Wah, sepertinya kamu bersemangat sekali merapikan pakaianmu itu. Apakah kamu tidak merasa lelah? Itu kan bisa dilakukan besok." "Tentu saja tidak. Aku sangat senang melakukan hal ini," kata Bunga pada Romi. Lalu Bunga bertanya kepada Romi, "Lalu bagaimana dengan pakaianmu? Apakah sudah kamu kembalikan ke dalam lemarimu?" Romi kemudian tersipu-sipu malu lalu berkata sambil berjalan ke arah Bunga, "Aku rasa lemarimu ini masih sangat luas untuk pakaianku." Bunga mengerti maksud perkataan Romi, namun dia hanya tersenyum seakan dia tidak tahu maksud perkataan Romi itu. Setelah merapikan kamarnya, memasak, dan juga makan malam bersama Romi, Bunga kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun saat Bunga memejamkan matanya, suara Romi terdengar di balik pintu. Bunga kemudian membuka pintu itu dan menaikkan kedua alisnya kepada Romi. Dengan sedikit rasa malu, Romi berbisik padanya, "Bolehkah aku masuk?" Bunga seakan tidak tahu maksud Romi datang ke kamarnya itu. Lalu dia berkata, "Ini sudah malam, waktunya kita tidur. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku juga ingin beristirahat," kata Bunga sambil membalik tubuhnya dan hendak melangkah kembali menutup pintunya. Namun, saat itu Romi memegang tangannya dan menarik tubuh Bunga. Romi kemudian memeluknya dari belakang dan berbisik di telinganya, "Please." Bunga hanya tersenyum lalu melangkah pergi. Romi hanya melihatnya kemudian mengikutinya dari belakang.
tanpa menghiraukan Romi yang berada di dekatnya. Bunga kemudian berbaring di atas tempat tidurnya. Romi terus memandangnya, seakan sedang berpikir entah apa yang harus dia katakan pada Bunga. Saat Romi hendak melangkahkan kakinya mendekati Bunga, tiba-tiba suara telepon Romi berdering, dan telepon itu berasal dari Wawan. Awalnya Romi tidak ingin menerima telepon dari Wawan itu, namun Wawan tak henti-hentinya menghubunginya. Dengan perasaan terpaksa, Romi menerima telepon itu. "Halo?" Lalu suara Wawan terdengar. "Halo Romi, kamu ada di rumah kan?" Dengan sedikit ragu, Romi berkata, "Iya, aku ada di rumah. Ada apa?" Wawan berkata, "Syukurlah, aku sedang berjalan ke arah rumahmu sekarang, bersama dengan Edi." Kini wajah Romi berubah seperti kurang bersemangat. Sementara Bunga berusaha menahan tawanya. Dia tahu bagaimana perasaan Romi saat ini. Kemudian Romi keluar untuk menunggu kedatangan Wawan dan Edi. "Untuk apa Wawan dan Edi datang ke sini di jam seperti ini?" kata Romi sambil melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 9 malam. Tak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintunya. Romi tahu bahwa itu adalah Wawan dan Edi. Dengan cepat Romi membuka pintunya. Romi menyambut kedatangan Wawan dan Edi dengan senyuman. "Senang sekali kalian berkunjung ke rumah," Wawan kemudian berkata. "Maaf Romi, aku dan Edi datang di jam-jam seperti ini. Karena kebetulan kami sedang lewat. Jadi kami berpikir untuk mampir sekalian." Romi lagi-lagi tersenyum. "Oh, tidak apa-apa. Kebetulan aku juga belum tidur. Ayo, masuklah," kata Romi sambil mempersilahkan Wawan dan Edi masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah Romi, Wawan dan Edi menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Romi. "Begini Romi, aku dan Edi datang ke sini untuk mengajakmu bekerja sama. Kebetulan, aku dan Edi sedang mendirikan perusahaan di sebuah desa. Kami sedang mendirikan pabrik kelapa sawit di sana. Aku berharap kamu mau bergabung bersama kami." Romi tersenyum lalu berkata, "Benarkah? Wah, itu hebat sekali." Wawan berkata, "Iya Romi, karena itu aku dan Edi mengajakmu untuk bergabung bersama. Sebenarnya saat itu aku dan Edi datang kemari untuk membicarakan masalah ini Romi. Tapi karena ada masalah yang lain jadi..." Wawan kemudian tidak melanjutkan perkataannya ketika melihat Edi. Romi mengerti maksud Wawan. Romi kemudian berkata, "Iya, aku mengerti. Tapi aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku harus membicarakan hal ini dengan istriku." Wawan dan Edi tersenyum lalu berkata, "Tentu saja Romi, kamu harus membicarakan masalah ini dengan istrimu. Kamu harus minta pendapat darinya." Romi kemudian mempersilahkan Wawan dan Edi untuk mencicipi kue dan minuman yang selalu tersedia di atas meja ruang tamunya. Setelah itu Romi berkata, "Oh iya Edi,
Sebelumnya aku minta maaf. Bagaimana sekarang hubunganmu dengan Winda? Edi tersenyum lalu berkata, "Ya, seperti itulah Romi. Setelah kejadian itu, Winda sempat datang padaku dan meminta maaf. Tapi bagiku, rasanya sulit sekali untuk memaafkan dia dan percaya lagi padanya. Jadi aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengannya." Mendengar perkataan Edi, Romi mengangguk lalu berkata, "Semoga kamu segera mendapatkan gadis yang lebih baik daripada Winda, Edi." Edi tersenyum lalu berkata, "Terima kasih, Romi.